Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam, memiliki salah satu komoditas unggulan yang diakui dunia, yaitu kopi. Sebagai komoditas terbanyak ketiga di dunia, kopi Indonesia tersebar luas dari Sabang hingga Merauke, memanfaatkan tanah vulkanik yang subur untuk menghasilkan kualitas terbaik. Dengan dua jenis kopi yang sangat populernya, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Secara ekonomi, perkebunan kopi menjadi penggerak utama bagi masyarakat pedesaan, khususnya petani kecil yang mengelola sekitar 90% dari total lahan kopi Indonesia. Kopi bukan hanya sekedar minuman, namun juga sumber mata pencaharian yang membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal. Seperti Desa Cibanteng, desa yang terletak tidak jauh dari kampus Dramaga IPB University ini memiliki tanah yang subur dan baik untuk menghasilkan kopi Robusta. Meskipun lahannya tidak terlalu luas, namun desa yang sudah mulai dipadati oleh permukiman penduduk ini mampu memanfaatkan sumber daya alamnya dari hulu ke hilir dengan bijak dan optimal sebagai tambahan penghasilan bagi warganya. Meski begitu, warga di Desa Cibanteng tetap memastikan aspek keberlanjutan terhadap lingkungan, mulai dari pembibitan, pemupukan, yang dimana pupuk yang digunakan merupakan ampas dari kopi tersebut. Sehingga hal ini mengurangi limbah yang diproduksi dari proses pengolahan kopi. Metode yang digunakan untuk budidayanya juga sangat berkelanjutan loh. Salah satunya adalah teknik agroforestry yang mengombinasikan kopi dengan tanaman peneduh seperti untuk melindungi tanah dan menjaga keanekaragaman hayati. Saat buah kopi mencapai kematangan, tiba saatnya untuk memetiknya. Pemilihan buah yang matang menjadi penting untuk memastikan kualitas rasa yang optimal. Biasanya, buah kopi yang sudah dipetik adalah buah kopi yang sudah berwarna merah setelah panen. Biji kopi menjalani proses fermentasi dan juga proses pengeringan. Nah, disinilah biji kopi tersebut diolah di rumah kopi Sangga Buana. Setiap biji kopi akan diproses dengan cermat hingga menjadi kopi berkualitas yang siap untuk dinikmati. Tempat ini bukan hanya sekedar pengolahan kopi, melainkan pusat pengalaman yang memberikan wawasan mendalam tentang dunia kopi. Mulai dari proses pemilihan biji kopi, penjemuran, penggilingan, hingga penyeduhan, yang setiap tahapnya dilakukan dengan penuh perhatian untuk menjaga kualitas dan cita rasa kopi yang khas. Nah, Teh, kira-kira asal muasal kopi Sangga Buana itu gimana ya, Teh? Asal muasalnya ya. Jadi dulu perjalanan bapaknya itu tertarik sama kopi kan ya. Akhirnya kita mencoba untuk menjual kopi. Awalnya kita ngambil green bean, terus kita ngerosting di luar. Sebenarnya dulu namanya bukan rumah kopi Sangga Buana, dulu namanya itu Saung Saung Kuriang. Karena mungkin ada kritikan dari orang gitu dengan logonya juga, akhirnya kita kasih nama rumah kopi Sangga Buana gitu. Jadi arti Sangga Buana sendiri kan penyangga bumi ya, jadi pengennya tuh rumah kopi ini menjadi penyangga untuk petani-petani kopi yang ada di Indonesia gitu. Nah, kira-kira proses pembuatan dari biji kopinya itu sampai jadi kopinya itu gimana ya, Teh? Kalau di sini, kalau untuk di Cibanteng sendiri ya, itu lebih banyak ke natural. Jadi prosesnya itu kan kita rendam, nanti kita ambil yang apa sih, yang ngambangnya ya, yang ngambang yang kita ambil dipisahin. Nah, yang kita ambil itu yang tenggelam. Nah, udah itu kita jemur. Biasanya sih tergantung matahari ya, bisa sampai sebulan kayak gitu sampai dia kering. Nah, udah kering, biasanya kalau misalnya kan ini karena mesin lagi trouble, kita simpen sih di apa sih namanya, di storage-nya gitu kan. Udah itu nanti dipisahin bijinya, udah dipisahin kita cek kadar airnya. Kalau misalnya biasanya sih sekitar 12 kadar airnya. Udah di kadar airnya dicek, terus kita kalau masih kurang kita jemur dulu sebelum di roasting. Nah, udah selesai dijemur baru kita ngerosting gitu. Udah di roasting kan udah selesai. Biasanya lebih enak itu setelah di roasting jangan langsung digiling gitu. Jadi kita harus diamkan dulu selama 1 malam biar aromanya keluar gitu ya, baru bisa diseduh kayak gitu. Oke, Teh. Kalau misalnya dampak ekonomi nih yang dirasakan kira-kira sama masyarakat sekitar sama Teteh sendiri itu gimana? Kalau untuk kopi ini ya, mungkin untuk yang jadi istilahnya apa ya, para kan ada ikut anggota kelompok tani juga kan. Jadi masyarakat yang awalnya belum nanam kopi, jadi sekarang udah nanam kopi. Nah,
nggak cuman masyarakat yang punya tanah luas doang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pekarangan kecil pun atau di irigasi tapi dia rawat, itu boleh hasil kopinya dijual ke kita gitu. Maupun mau dia ngejual berapa, misalnya 100 gram gitu kita terima, jadi kita catat dulu. Nanti mungkin kalau misalnya udah banyak gitu ya baru kita kasih uangnya gitu. Tergantung kita nanya dulu sih mau istilahnya ditabung atau mau langsung diambil uangnya gitu. Kalau bagi Teteh sendiri? Kalau dari kita sih senang juga sih ngebantu masyarakat di sini kan. Jadi ekonomi sirkulernya itu kan dapat juga kan, jadi mau bantu masyarakat juga di sini. Kita juga bisa ngembangin kampung ini juga kan, yang awalnya kita kehilangan kopi, si kampung kebun kopi ini kan jadi ada lagi kebun kopinya kayak gitu sih. Setiap cangkir kopi merupakan hasil dari tangan-tangan petani, barista yang bekerja dengan penuh dedikasi. Dari hulu hingga hilir, kopi Indonesia mampu bermanfaat bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Mari dukung kopi lokal dan nikmati cita rasa yang penuh cerita.